Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class for 12th grade. Okay, how are you today? I hope you are still in a good condition wherever you are. Okay, students, today we move to chapter 5. We are gonna talk about news item text. Ya, kita akan membahas teks berita. What's the news today? Apa sih berita hari ini? Okay, first one. In this lesson, you will learn, kita akan bahas apa saja? Social function of news item text. Fungsi dari teks berita itu untuk apa? Lalu structure of news item text, struktur dari teksnya. Yang ketiga, akan menganalisis dari sebuah teks berita. Yang keempat, activity about news item text. In the last slide, you will have one task to discuss about news item text. And the last one, telling the news. Okay. Di akhir dari chapter 5 ini, nanti Miss akan meminta kalian untuk menjadi reporter, menjadi news anchor, presenter sebuah berita. Itu akan kita diskusikan next week ya, akan kita bahas nanti. Jadi ini adalah aktivitas yang akan kita kerjakan dari chapter 5. Let's see. Okay. Let's discuss this question. Coba kita diskusikan dulu beberapa pertanyaan ini. Which news media sources do you prefer to use? Oke. Media untuk kalian membaca berita lebih senang media mana? Media elektronik atau media massa? Mungkin dari TV, radio, atau internet, atau bahkan dari media massa, ada koran atau radio. Which one do you prefer? Lebih senang yang mana? Mungkin untuk saat ini kalian lebih senangnya dari internet ya. Oke, yang kedua, how often do you watch the news? Seberapa sering sih kalian membaca berita? Seminggu sekali atau bahkan setiap hari? Which kind of news story do you watch? Oke, jenis berita apa yang kalian sering lihat, sering tonton? Bisa politik, economic, entertainment, atau bahkan olahraga. Kalian lebih senang yang mana? Oke, why do you think it is important to follow the news? Kenapa sih kita membaca berita itu penting? Selain yang pertama menambah wawasan, kita juga mendapat informasi tidak hanya dalam negeri, tapi juga berita atau informasi yang ada di sekitar negara kita, luar negeri ya. Tidak hanya itu, selain berita, kita juga bisa wawasan kita, meskipun belum sempat mengunjungi negara mana, tapi setidaknya informasi dari negara tersebut sudah kita pelajari. Jadi lebih up to date tentang masalah terkini, informasi terbaru gitu ya. Itu pentingnya kenapa membaca berita. The next kinds of news, apa aja sih jenis-jenis berita itu? The first one ada criminal news. Berita-berita kriminal, pencurian, perampokan, kejahatan lain sebagainya. Yang kedua ada business news. Berita bisnis, ada saham misalkan gitu ya, ekspor impor. Lalu ada entertainment news. Nah, ini mungkin berita yang sering kalian baca dan sering kalian tonton ya. Ada entertainment mulai dari public figure, apa sih yang info terbaru dari mereka, atau mulai dari music, boleh. Itu entertainment news. Next ada economic news. Dari ekonomi ada inflasi, saham, dan lain sebagainya. Lalu ada politik news. Ada lifestyle news. Dari lifestyle bisa dari tourism place, tempat pariwisata, atau tempat makan terbaru. Seperti itu. Lalu ada academic news, berita pendidikan ya, dan lain sebagainya. Jadi there are a lot of kinds of news. Ada banyak sekali jenis berita. Lalu jadi apa sih news item text? Jadi apa sih text news item itu? News item is a text that inform or tell the readers about newsworthy or important event of the day. Jadi sebuah teks yang menginformasikan atau menceritakan kepada pembaca ataupun penonton mengenai event pada saat itu yang dinilai penting. Jadi newsworthy or important itu penting ya. Jadi teks yang tujuannya untuk menginformasikan atau menceritakan kepada pembaca mengenai event yang penting pada saat itu. Newsworthy, which means worthy to be preached, so not all event can be reported. Artinya newsworthy di sini berharga untuk disampaikan, untuk direportkan, untuk publish gitu ya. Tidak semua peristiwa bisa dipublikasikan. Jadi hanya peristiwa-peristiwa yang penting saja
yang dipublishkan dan harus diketahui oleh orang banyak. Makanya itu newsworthy event. Oke, lalu apa sih fungsi dari news item text? The first one yang tadi kita bahas, to inform the reader. Tujuan utamanya untuk memberikan informasi baik kepada pembaca, pendengar, ataupun penonton tentang event yang terjadi pada saat itu yang dinilai important, penting, dan juga menarik untuk halayak tahu. Jadi tujuannya to inform the reader. Jadi sampai situ ya tujuan dari newsworthy atau news text, news item text. Lalu kita lanjut ke structure. Oke, struktur dari news item text ini ada apa aja? Yang pertama kita sebut sebagai main event atau newsworthy event. Oke, ini berisi dari summary, artinya kesimpulan atau kesimpulan sementara dari berita itu akan muncul di awal, biasanya muncul di paragraf pertama. Inform the subject as well as the location and the date. Nah, biasanya di paragraf awal sebuah berita muncul siapa, lalu lokasi dan tanggal. Jadi di main event atau newsworthy event ini simpulan sementara gitu ya. Yang kedua ada yang namanya background event. Oke, di background event ini elaborate what happened to whom and in what circumstances. Tell the sequence of the event and also explain why the event happened. This paragraph answer the 5WH question. Jadi di paragraf background event ini menjawab pertanyaan 5W1H. What happened? Apa sih yang terjadi? Who is it? Siapa yang terlibat? When is it? Kapan itu terjadi? Where is it? Di mana kejadiannya? Why it happened? Kenapa itu bisa terjadi? And how it can happen? Gimana itu bisa terjadi? Jadi untuk pertanyaan 5W1H ini akan terjawab di background event. Makanya di berita di background event akan muncul di beberapa paragraf. Yang terakhir ada yang namanya resource of information atau sources ya, sumbernya. Nah, biasanya di berita akan muncul comment by participant in, witness to, and authorities expert of the event. Biasanya ketika kalian membaca berita akan muncul ciri-cirinya memakai tanda kutip dan biasanya diberikan oleh saksi yang melihat kejadian atau bahkan korban atau bahkan mungkin pernyataan tersangka ditambah juga beberapa ahli yang berkomentar. Jadi bisa jadi itu disebut namanya resource of information, sumber ya. Jadi ciri-cirinya kalau nggak tidak pakai tanda kutip ada nama orang atau enggak stated that, itu dari sources of information. Itu struktur dari news item text. Oke, lanjut kita bahas contoh ya. Ini adalah salah satu contoh dari berita yang Miss ambil dari The Jakarta Post October 18, 2020. Jadi berita judulnya 8 Bekasi Police Test Positive for COVID-19 after handing job loss protest. Oke. Kalau kita lihat judulnya, ada 8 polisi di Bekasi dites menyatakan positif COVID-19 setelah mereka menghandle massa yang protes akibat Undang-Undang Omnibus Law. Nah, judul ini disebutnya sebagai headline. Jadi, judul kita sebut headline. Oke, kita lihat paragraf pertama. 8 Bekasi police who were deployed to handle rallies that broke out after the House of Representatives approved the job creation law on October 5 have tested positive for COVID-19. Oke, jadi 8 polisi di Bekasi yang bekerja untuk menangani kasus atau para demonstrans terkait Omnibus Law ini pada 5 Oktober setelah dites ternyata positif COVID-19. Jadi di paragraf ini muncul siapa sih tadi kalau paragraf pertama kita sebut? Oke, newsworthy event karena muncul subjek. Siapa subjeknya di sini? Ada ini 8 Bekasi Police ya. Ada subjeknya 8 polisi di Bekasi. Lalu paragraf kedua, demonstration against the job creation law has been held several times by students and workers alike over the past 2 weeks. Jadi demonstrasi melawan undang-undang Omnibus Law ini sudah terjadi di beberapa tempat dan sudah terjadi beberapa kali. Para demonstrannya mulai dari mahasiswa dan juga para buruh
over the past 2 weeks, selama 2 minggu. Oke, untuk menjawab 5W1H, kita sebut paragraf ini sebagai background event. Jadi paragraf kedua ini kita sebut sebagai background event karena ada when ya, selama, lalu siapa orang-orangnya. Lalu ada muncul, they are showing some symptoms such as loss of smell and slight fever, said Bekasi Police Chief Hendra Gunawan on Saturday as quoted by Kompas.com. Oke, kalau ada ciri-ciri yang tadi disebut pakai tanda kutip, ini kita sebut namanya sources nih, karena ada sumbernya yang berbicara, yaitu pernyataan dari Pak Hendra Gunawan. Itu kita sebut sources. Sedangkan yang bawah, Hendra said 5 of the police personnel took swab test on October 11 after securing demonstration against the job creation law from October 5 to 8. 3 other officers had swab tests on October 6 and tested positive for COVID-19. Currently, tracing is being carried out to find out whether or not the police personnel contracted COVID-19 at demonstrant site. Okay. Di paragraf ini sebenarnya lebih detail menjawab 5W1H, meskipun ada pernyataan menurut dari Hendra ya, makanya ini masih kita sebut sebagai background event. Makanya untuk struktur nanti tugas menganalisis sebuah teks, strukturnya tidak selalu berurutan background event, sources, akan muncul lagi background event, akan muncul lagi sources. Itu tergantung paragrafnya, makanya perhatikan dan baca paragrafnya. Untuk berita ini sebenarnya masih ada berita lengkapnya, paragraf lainnya, tapi Miss hanya membahas sampai sini dulu, dipotong, tidak dimasukkan semuanya, tapi nanti akan ada link berita lengkapnya di description box ya, kalian bisa baca berita selengkapnya. Gitu. Ini contoh dari news item text. Okay, after we already read about the purpose, social function, structure, dan juga tadi sudah contohnya, now we move to the language feature, unsur kebahasaan dari news item text. The first one, short telegraphic information about story captured in the headline. Okay. Pendek tapi informasinya cukup lengkap, itu bisa tergambarkan dari headline, judul ya. Yang kedua, use of a material process or action verb to retell the story or event. Banyak sekali kata kerja, aksi, atau kata kerja proses yang akan muncul di berita tersebut. Lalu use of the projection verbal process, terutama di sources stage. Okay. Jadi di struktur sources akan muncul kata kerja penggunaan verbal seperti said, stated, thought, dan lain sebagainya. Yang keempat, ciri-cirinya using adverb, menggunakan kata sifat ya, badly injured, the most beautiful bride in the world, dan lain sebagainya. Yang kelima, focus on circumstances, fokus kepada circumstances atau lingkungan, bisa keterangan tempat, waktu. For example, last night, just this morning, at the time, and many more. Ini beberapa unsur kebahasaan dari sebuah news item text. Lalu akan juga muncul penggunaan simple past tense apabila menceritakan peristiwa yang sudah terjadi. Atau yang kedua, penggunaan kata kerja aktif maupun pasif. Itu juga akan sering muncul. Okay, just information about newsreader or news anchor. Okay. Ini beberapa informasi gambaran awal mengenai menjadi presenter atau sebuah MC ya, menjadi newsreader. Okay, being a newsreader is not easy. You have to pay attention to pronunciation, intonation, clarity in speaking, and pause. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Pronunciation, pengucapannya. Intonation, naik turunnya suara kalian, nada kalian. Clarity, kejelasan A, I, U, E, O-nya. Dan juga pause, kapan kalian harus berhenti, kapan kalian harus lanjut membaca. Ini beberapa gambaran awal untuk persiapan kalian menjadi presenter. Yang pertama mulai dari opening. Di opening kalian harus apa aja? Greeting, menyapa pembaca, menyapa penonton, lalu menyebutkan nama kalian, siapa MC-nya, lalu nama program kalian apa, lalu berapa lama program itu akan ditayang gitu ya. Lalu yang kedua, introduction. Mention where the news come from and the topic. Kalian menyebutkan topik yang akan dibahas pada acara kali ini, bahas apa sih? Lalu news, inti dari beritanya. Yang terakhir ada closing. Di closing ini kalian mengutarakan
kapan kalian akan kembali dengan program yang sama, misalkan gitu. Jadi meminta pembaca untuk tetap stay tune dengan program kalian. Ini beberapa gambaran awal ya, segera disiapkan untuk menjadi presenter. Oke. Next, ini just information about newspaper boys and newspaper hawkers. Perbedaan apa sih newspaper boys dengan newspaper hawkers? Kalau kalian sering nonton film-film barat ya, kalian mungkin sering lihat ada orang mengantarkan koran dengan melempar korannya ke rumah-rumah. Nah, itu disebutnya newspaper boys. Sedangkan newspaper hawkers itu orang yang berjualan koran di satu tempat, tapi pembeli yang mendatanginya, yang sering ada di kita, itu newspaper hawkers ya, gitu. Dan kenapa boys tidak girls? Karena dulu yang mostly para pekerjanya adalah laki-laki, makanya disebutnya newspaper boys. Gitu. Oke. Be careful with hoax news. Oke, hati-hati nih ketika kalian membaca sebuah berita atau bahkan menyebarkan sebuah berita, perlu dipastikan dulu apakah beritanya hoax atau tidak. Ini beberapa cara untuk bisa kalian meminimalisir apakah beritanya hoax atau bukan ya. Yang pertama, lihat dari headline. Lihatlah dari judul beritanya. Apabila judul beritanya memprovokasi atau memihak salah satu pihak, itu bisa dipastikan beritanya hoax gitu ya. Apalagi mengajak orang-orang untuk, contoh kalau di WhatsApp, sebarkan, viralkan, itu hoax gitu. Yang kedua, sources, sumbernya. Kalian lihat dari mana kalian dapat beritanya. Apakah sumbernya sudah ternama, sudah kredibelnya bagus. Kalau kalian dapat beritanya dari blog atau website seseorang yang ditulis oleh orang, bisa dipastikan itu hoax gitu ya. Yang ketiga, recheck other sources. Selalu mengecek sumber lain. Ketika kalian membaca sebuah artikel dari satu sumber, please recheck other sources. Tolong dicek kembali sources yang lain memuat berita yang sama, karena siapa tahu ada perbedaan pandangan atau pendapat ya. Jadi selalu di-recheck. Next, recheck the photo or video. Jadi tidak hanya berita yang harus di-recheck, melainkan foto dan video yang dimuat. Karena kadang, kemarin mungkin ya, baru-baru ini yang viralnya foto ketika demonstrasi mahasiswa yang dikeroyok oleh aparat. Ternyata foto itu tidak terjadi pada tahun sekarang, malah terjadinya tahun lalu gitu. Makanya kita harus selalu recheck kembali. Next, the writer of the news, penulis sebuah berita. Nih, ketika kalian membaca sebuah berita, haruslah tertulis jelas siapa pemuat berita tersebut, penulis nama tersebut. Kalau tidak ada namanya atau disebut anonim, itu berarti hoax, karena seorang penulis harus bisa mempertanggungjawabkan tulisannya. Yang kelima, terakhir, yaitu konten isi beritanya. Ketika membaca sebuah berita, perlu diperhatikan kontennya. Apakah kalian ketika membaca merasa terprovokasi, merasa tersulut emosinya, itu bisa dipastikan kontennya hoax ya, gitu. Karena tidak mungkin atau bahkan menyindir seseorang gitu ya. Jadi perlu diperhatikan kembali kontennya. Ini beberapa cara untuk meminimalisir penyebaran berita hoax. Jangan main sebar, main viralkan gitu ya. Oke. Now it's your turn. Oke, sekarang mulai aktivitas kalian. Listen to the activity. Ini tugasnya untuk pertama ya. Find one example of news item. Silahkan kalian cari berita satu saja. Terpastinya dalam bahasa Inggris. Boleh kalian cari di Jakarta Post, BBC News, atau CNN News, atau Antara News. Itu pilihannya. Atau mungkin punya sumber lain, silahkan. Lalu setelah kalian punya beritanya, satu berita, identify the structure of the text. Kalian identifikasi bagian-bagian dari tiap paragrafnya ke strukturnya, emang yang mana newsworthy event, yang mana background of event, dan yang mana sources ya. Lalu setelah itu kalian silahkan dibaca keseluruhan beritanya dan answer this question. Silahkan dijawab pertanyaannya. What is the news about? Apa sih beritanya? Where and when did it happen? Kapan dan di mana kejadiannya? Why did it happen? Kenapa itu bisa terjadi? Who gave the statement of the event? Siapa sumber atau sourcesnya yang membuat pernyataan? Lalu how did it happen? Kenapa itu bisa terjadi? Atau how is the situation of the event? Bagaimana situasi di berita tersebut? Silahkan dijawab, dikerjakan ya.
Okay, I think that's all for me. That's all for chapter 5. See you in the next video. And please do the activity. Silakan kerjakan tugasnya ya. Jangan ditumpuk-tumpuk makin malas nantinya. Keep happy, keep healthy. See you on the next video. I hope we can meet as soon as possible. Thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.